membuat deal-deal tertentu, karena saya terus terang ini benar-benar saya tahu Chandra Hamzah. Pernyataan Ketua DPR Marzuki Ali agar para koruptor dimaafkan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan terus menuai pro kontra. Wakil Sekjen Partai Demokrat, rekan satu partai dari Marzuki Ali, Khan Mustafa, justru menganggap keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi harusnya dipertahankan. Munculnya pernyataan ini dianggap Khan Mustafa hanya akan memperkeruh suasana. Bahkan tidak mungkin gelombang kedua serangan terhadap KPK jilid 2 seperti kasus Cicak versus Buaya akan kembali muncul. Hingga saat ini keberadaan KPK masih dibutuhkan dan dipercaya berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Sehingga seharusnya KPK terus didukung. Sekarang kan bagaimana misalnya kita berpikir memang terus memperbaiki KPK, mengevaluasi KPK, agar KPK punya strategi, punya fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sehingga tidak hanya dalam bentuk penindakan, tapi juga pencegahan, memberikan efek jerah dan sebagainya. Jadi bukan berarti ketika KPK dianggap sudah tidak bisa kurang maksimal lantas kita berpikir untuk menghilangkan KPK. Menurut saya itu enggak seperti itu. Jadi antara Marzuki Ali dan Khan Mustafa berbeda padahal satu partai. Ya, jadi memang begitulah adanya di Partai Demokrat saat ini. Iya, apakah ini artinya semakin terjadi perpecahan di dalamnya? Kita lihat saja, jika koruptor ingin membubarkan atau menghancurkan KPK, pasti bukan hal yang aneh pemirsa, banyak yang sudah mencobanya. Tapi ini jika Ketua DPR RI yang juga petinggi Partai Demokrat ingin KPK dibubarkan, tentulah memicu tanda tanya besar. Publik pun langsung mengecam ide jenius tersebut. Sejumlah pihak mengecam ide pembubaran KPK yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Ali. Gagasan Wakil Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat itu bahkan dinilai konyol dan menunjukkan kepanikan partainya, khususnya menghadapi serangan Nazarudin. Pengamat politik Fajrul Rahman bahkan menegaskan, usulan Marzuki Ali itu bakal membuat para koruptor di Indonesia berpesta pora. Karena dengan demikian tujuan utama mereka untuk menghancurkan KPK, kemudian membuat para koruptor itu dibebaskan, itulah cita-cita tertinggi para koruptor di Indonesia dan dapat dukungan dari Pak Marzuki Ali. Saya malah jadi berpikir, daripada KPK dibubarkan, lebih baik Pak Marzuki Ali yang turun dari Ketua DPR begitu. Kritikan pedas juga disampaikan Koordinator Indonesian Corruption Watch ICW, Febri Diansyah. Febri menilai logika berpikir Ketua DPR Marzuki Ali sudah jungkir balik dan mengganggu upaya pemberantasan koruptor di Indonesia. Saya sudah membaca secara lengkap, tapi dengan mudah kita bisa jelaskan betapa jungkir balik logika yang coba Anda bangun dengan sebuah pengandaian dan sebuah kesimpulan akhirnya KPK dibubarkan. Membubarkan KPK, memaafkan koruptor tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ini akan membuat bangsa ini kembali terpuruk. Dan sangat disayangkan ini keluar dari pernyataan seorang ketua DPR. Menanggapi kecaman atas dirinya, Marzuki menegaskan bahwa ide pembubaran KPK tidak berdiri sendiri. Ucapannya yang diartikan sepotong-potong telah membuat publik salah mengerti. Baiknya kita semuanya berada pada titik nol, kita berpikir jangka panjang, mari kita mulai dengan kehidupan baru, berpikir bersih, tidak ada lagi rasa saling curiga, dan persoalan hukum kita kembalikan kepada institusi formal. Apapun bantahan Marzuki Ali, yang pasti ide pembubaran KPK sama sekali tak populer. Apalagi Presiden SBY yang juga atasan Marzuki Ali di Demokrat berulang kali menegaskan tekadnya memberantas korupsi di Indonesia. Tim TV One mengabarkan.
Wacana pembubaran KPK yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Ali terus menjadi salah satu topik panas dalam diskusi. Dalam forum bertajuk KPK Nasibmu Kini, sejumlah anggota DPR dan pengamat mengakui saat ini sejumlah anggota KPK ditimpa banyak masalah dan isu tidak sedap. Namun mereka masih menganggap Indonesia masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi. Peserta diskusi berharap KPK tidak dibubarkan meski perlu evaluasi ketat dalam seleksi pimpinan yang baru. Pimpinan KPK tidak hanya populer, tapi juga harus dilihat jejak rekamnya. Kinerja anggotanya KPK perlu dievaluasi, namun lembaganya jangan dibubarkan. Apalagi anggota KPK yang dituding Nazarudin belum tentu bersalah. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa diputihkan atau dihilangkan. Selain itu, menurutnya pemikiran untuk membubarkan KPK adalah pemikiran yang melanggar hukum. Sebab kita butuhkan KPK, tapi KPK yang baik tentu. Ya. Itu pantas diucapkan sebagai Marzuki Ali sebagai Ketua DPR atau juga dia di Demokrat juga ada pengaruh di situ, Pak. Dan ada statement juga bilang bahwa udahlah kita nggak usah mikir masa lalu, koruptor dimaafkan saja tapi potong pajak. Itu kalau masalah pajak ya boleh saja diputihkan, itu pernah. Tapi kalau masalah pidana tidak bisa diputihkan. Kalau pajak bisa diputihkan, pajaknya pernah terjadi. Tahun berapa, tahun 70-an. Tapi kalau pidana tidak ada hukum yang bisa. Berarti cara berpikirnya Pak Marzuki tentu melanggar hukum kan? Karena sebagai KPK kan dibikin dengan undang-undang kan. Bisa saja, tapi bicarakan di DPR. Bisa dibubarkan, semua bisa. Undang-undang dasar itu dirobek. Jadi diusulkan saja di DPR bahwa boleh aja. Tapi KPK harus tetap ada. Bukan tetap ada, pemberantasan korupsi tetap lancar. Undang-undangnya mengatakan KPK bahwa ada orang-orang KPK tentu bermasalah, itu yang diberi sanksi kan. Ya, dan sesaat lagi kami akan menghadirkan sebuah dialog terkait tentang keberadaan KPK. Masih perlu atau harus dibubarkan? Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Kabar Petang.